pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat, Selasa, 15 September 2020 dimulai. Kami yang telah meninggal dunia akibat wabah COVID-19 ini. Maka pelepasan tim tindak dan pendisiplinan Saya sudah membutuhkan dasar. Dengan selalu memohon ridho Allah Subhanahu wa taala dengan ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Tim penindakan disiplin protokol kesehatan tingkat Jakarta Barat secara resmi penugasan perdana saya lepas. Bisa 24 jam, bisa sewaktu-waktu, ini fleksibel. Jadi setiap hari 24 jam mereka. Karena nanti satu tim itu terdiri dari TNI, Polri, Sudin Perhubungan dan Satpol PP. Ini mobile terus. Ya, tadi seperti saya katakan tadi, tugas mereka selain melakukan penindakan adalah melakukan penghimbauan terhadap pendisiplinan protokol kesehatan di wilayah kecamatan sesuai dengan penugasan mereka. Satu tim berapa orang? Satu tim 8 orang. 16. ya, 8 Pak. 8, ya satu tim 8. Jadi itu 4 motor, ya 4 motor, 8 motor keliling. Ya. Apakah cukup dengan 8 orang itu satu wilayah? Ya ini kan baru ya. Nanti kalau memang ini dibutuhkan kita akan lakukan penambahan personil. Ini adalah baru rangka awal, pionir, perintis. Sanksi apa yang diberikan? Sesuai dengan Pergub 79 tahun 2020 bahwa di situ bila ditemukan individu yang tidak melakukan kewajiban perlindungan kesehatan individu atau tidak menggunakan masker, maka dilakukan sanksi progresif. Bila dia ditemukan tidak satu kali tidak menggunakan masker, maka dia dikenakan denda kerja sosial 1 jam atau denda 250.000. Besok lagi bila ditemukan seperti itu berulang, maka akan dikenakan denda progresif. Berarti 2 kali, berarti kerja sosial 2 jam atau denda 500. Dan seterusnya sektor usaha. Ya. Bila ditemukan ada yang positif, maka ditutup 1 kali 24 jam. Untuk apa? Untuk dilakukan penyemprotan. Bila ditemukan 1 kali tidak mengikuti penerapan protokol kesehatan di sektor usaha, maka ini akan ditutup selama 3 kali 24 jam. Bila 2 kali tidak mengikuti protokol kesehatan, maka akan denda 50 juta dan seterusnya. 3 kali 50, 4 kali 150 juta. Dan bila terlambat membayar denda selama 7 hari lebih, maka akan dicabut izin usahanya. Itu sesuai dengan ketentuan. Tapi yang paling penting adalah sekarang adalah bukan pergubnya, bukan dendanya, tapi bagaimana penyelamatan jiwa masyarakat, bagaimana masyarakat itu bisa selamat dan sehat. Itu yang penting. Pak, ini kan ada ormas baru Pak, Komnas itu korelasinya seperti apa Pak nanti kemudian kinerja kerjanya Pak? Apa Komnas? Iya, yang dibentuk oleh pihak kepolisian. Ya, sesuai dengan arahan pimpinan bahwa Pemprov, Pemkot harus sinergi dalam komponen yang ada di masyarakat untuk bersinergi memutus mata rantai COVID. Sehingga penurunan penambahan angka aktif COVID bisa. Teknik koordinasinya seperti apa Pak? Atau pelaksanaan tugasnya, ada pembagian tugas atau seperti apa sih Pak? Kita sudah bentuk gugus tugas COVID, baik itu di tingkat kota sampai kecamatan, kelurahan maupun di tingkat RW. Ini mungkin, ini nanti bisa komponen-komponen yang ada di masyarakat, potensi masyarakat akan bergabung di dalam satuan gugus tugas yang berada di sana. Nah ini kan ada pimpinannya, gugus tugas di kelurahan, komandannya ada lurah. Nanti ini bisa bergabung, lurah bisa melakukan pengendalian di sana. Jadi tugasnya sinergis ya Pak ya? Sinergis. Intinya adalah bagaimana masyarakat itu bisa terselamatkan, masyarakat itu juga sehat dan tidak terpapar oleh COVID.
COVID-19 ini. Pak, Itu aja harapannya. yang lain Pak, mau nanya, ini terkait Lurah Meruya Selatan itu gimana Pak? Lurah, Meruya Selatan. ya, menurut informasi dari Dinas Kesehatan, ya, dia meninggal memang sebelumnya memang sudah sakit lambung, ya, sakit lambung, kemudian dilakukan tes oleh Dinas Kesehatan, memang beberapa hari dia sudah kronis lambungnya, kemudian dilakukan tes, ya, testing, ternyata memang ini ada ISPA-nya, ya, ada ISPA, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cengkareng untuk dilakukan tes selanjutnya, ya. Nah, sampai di sana kemudian karena ini sudah ada penyakit bawaan dan hasil tes belum keluar, gitu. Nah, kemarin sudah keluar. Hasilnya seperti apa Pak? Hasil tesnya seperti apa Pak? Hasilnya. Sebenarnya ini bukan kewenangan saya untuk jawab ini, ya, itu Sudin Kesehatan. Tapi sementara ini PLT-nya siapa Pak? Ya, PLT penggantinya siapa Pak? PLT nanti Pak Camat yang akan menentukan. Pak, Ya. kalau klaster untuk perkantoran yang menjadi klaster penyebaran ada berapa Pak di Jakarta Barat Pak? Pak Kepra nanti saya sampaikan, ya. Jangan lupa subscribe ya.